Halo sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan pada lingkup materi pemasaran pendidikan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang analisis harga dan biaya pendidikan sebagai kelanjutan dari video sebelumnya berkaitan dengan pengembangan produk pendidikan. Setelah kita memiliki desain produk pendidikan, maka selanjutnya perlu menetapkan berapa besaran harga dan biaya pendidikan atas produk pendidikan yang ditawarkan. Saat orang tua selaku konsumen pendidikan akan memasukkan putra-putrinya di sebuah lembaga pendidikan, salah satu yang sering ditanyakan atau dipertimbangkan adalah seberapa besar biaya pendidikannya. Karena itu, penyelenggara pendidikan perlu menganalisis dan menetapkan besaran harga dan biaya pendidikan sesuai dengan kapasitas segmen pendidikan yang dibidik. Harapannya, dari segi konsumen pendidikan, mereka dapat menjangkau biaya pendidikan yang ada, dan dari sisi penyelenggara pendidikan, dapat mengatur sirkulasi biaya untuk menjamin penyelenggaraan program-program pendidikan. Ibarat kita menjual produk makanan, sebelum menentukan besaran harga, maka harus dihitung terlebih dahulu berapa kebutuhan biaya operasional untuk satu proses produksi, yang mencakup bahan, alat, serta honor pegawai. Misalnya dalam satu sirkulasi proses produksi makanan, kita mengeluarkan biaya sebesar 1 juta rupiah yang menghasilkan 100 porsi. Maka biaya balik modalnya adalah 1 juta dibagi 100 porsi, ketemunya 10.000 per porsi. Jadi 10.000 rupiah ini merupakan nilai balik modal atau break even point. Selanjutnya perlu menetapkan berapa keuntungan yang ingin diambil, tentu dengan mempertimbangkan harga yang ada dari pesaing, sehingga besaran harga yang dipatok bisa tetap kompetitif. Begitu juga dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penetapan biaya personal atau harga, perlu menganalisis besaran biaya operasional dan biaya modal yang dikeluarkan. Melihat besaran biaya pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga lain, serta mempertimbangkan keberlanjutan layanan pendidikan melalui penyusunan anggaran secara tepat dan terukur. Dari paparan ini, paling tidak ada 3 komponen utama yang perlu ditelaah, yakni harga, biaya, dan anggaran. Ketiga komponen ini harus ditelaah secara detail, menyeluruh, dan integratif untuk menunjang pencapaian target pemasaran produk-produk pendidikan. Secara konseptual, biaya adalah nilai tertentu, umumnya dalam bentuk uang, yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang tertentu untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Sementara anggaran diartikan sebagai rencana sistematis yang tertuang dalam bentuk angka atau unit keuangan untuk melaksanakan kegiatan organisasi di masa mendatang. Dalam konteks pendidikan, biaya merupakan nilai tertentu yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan atau mendapatkan layanan pendidikan. Sebagaimana regulasi pendidikan di Indonesia, kita mengenal 3 jenis biaya pendidikan, yakni biaya modal atau biaya investasi, biaya operasional, serta biaya personal. Setiap layanan pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan pasti membutuhkan dukungan biaya, baik biaya modal atau investasi, maupun biaya operasional. Biaya investasi digunakan untuk pengembangan jangka panjang lembaga pendidikan, seperti untuk membangun sarana prasarana atau pemberian biaya pendidikan lanjut bagi para guru. Sedangkan biaya operasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin bulanan lembaga pendidikan, seperti untuk ATK, gaji pegawai, pembayaran listrik, air, pemeliharaan, dan lain-lain. Dan biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan peserta didik untuk memperoleh proses pembelajaran atau pendidikan
secara teratur dan berkelanjutan. Biaya personal ini bisa disebut juga sebagai harga. Dalam perspektif reaksi rantai kualitas, Edward Deming menggarisbawahi pentingnya perbaikan kualitas yang akan mendorong peningkatan produktivitas dengan meminimalisir biaya produksi. Jika biaya produksi bisa ditekan, maka harga yang ditetapkan juga bisa lebih rendah, sehingga dapat memacu perluasan pasar. Di sisi berbeda, perbaikan kualitas akan mendorong kepuasan konsumen, yang juga berimplikasi pada peningkatan respon pasar. Besaran biaya yang dikeluarkan produsen dalam proses produksi, serta perluasan pasar yang terjadi, akan mempengaruhi terhadap profit dari pihak produsen. Begitu juga dalam dunia pendidikan, upaya perbaikan kualitas dan produktivitas melalui perhitungan biaya dan harga secara tepat dapat mempengaruhi kepuasan dan perluasan pasar pendidikan, sehingga keberlangsungan dan perbaikan layanan dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Oke sobat, demikian tadi pembahasan tentang analisis harga dan biaya pendidikan. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya dengan tema distribusi layanan pendidikan. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.